Perkenalkan, nama saya Muhammad William Riansa dengan NPM 2151130. Perkenalkan, nama saya Nur Fatihah, NPM 2151015. Halo, perkenalkan nama saya Dwinta Sugandi dengan NPM 2151051. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahastari Tonga, NPM 2151127. Perkenalkan, nama saya Retma Andarini dengan NPM 2151049. Perkenalkan, nama saya Salsa Siti Ainabila dengan NPM 2151086. Selamat pagi para viewers Kakmat TV, kembali lagi bersama saya Sofia dengan NPM 2151044. Jadi bisa kita pantau di belakang saya sudah ada beberapa rekan teman sekelompok saya yang sedang bersiap-siap untuk agenda kami hari ini, yaitu memenuhi tugas UTS kami pada mata kuliah Etika Profesi Hukum dari Pak Tantimin SHMH. Jadi pertama saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Pak Tantimin SHMH dan juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk meluangkan waktunya untuk menonton video kelompok kami ini. Dan agenda kami hari ini adalah mewawancarai salah satu advokat yang bernama Pak Mustari SH. Jadi kami akan mewawancarai seputar topik etika profesi hukum. So, ayo cepat, apa ini? Ya, oke, kita What's up guys? We are ready for vacation guys. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down, then pack it up in boxes, head for the next town running. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. And 1,000 times I've seen this road, 1,000 times. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan seperti kali ini kami mahasiswa dari Universitas Internasional Batam mengunjungi salah satu advokat ternama dan juga selaku ketua pradi Kota Batam, yaitu Pak Mustari SH. Izin Pak, Ya. Apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Izinnya Pak, kami dari mahasiswa semester 2 Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam ingin melakukan wawancara terkait etika dan etika profesi hukum. Begitu. Izin Bapak, tanpa memperpanjang waktu langsung aja boleh Pak? Boleh. Oke. Izin Pak, sebelum kita mulai lebih dalam, boleh izin Bapak ceritakan sedikit tentang profil Bapak? Boleh. Terima kasih kepada adik-adik, anak-anak ya, anak-anakku sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih juga sudah sampai di kantor saya ini, kantor yang mungil. Saya akan menjawab. Yang pertama adalah mengenai profil saya. Saya adalah lulusan dari Pekanbaru Universitas Ranjang Kuning. Sejak tahun 88 kuliahnya selesai tahun 2023, ya kan. Kemudian saya mengambil profesi advokat ini tahun 1956. Berarti berapa tahun itu? Itu berarti hampir 24 tahun ya. Saya punya anak 3. Yang pertama itu sekarang sedang menyelesaikan di hukum juga di Universitas Muhammadiyah Jogja.
Yang kedua semester 2 mengambil psikologi. Yang ketiga masih umur 9 tahun. 9 tahun. Dan saya lahir di Batam. Lahir di Batam. Mungkin ada yang lahir di Batam. Pasti lahir di Batam semua. Tapi saya adalah mungkin saya duluan lahir dari jauh ya. Saya di Batu Besar. Lahir di Batu Besar. Gitu. Izin Bapak, tadi Bapak sedikit menyinggung tentang sekolah advokat. Kalau kami boleh tahu, sejak kapan Bapak mulai bekerja menjadi seorang advokat di dunia hukum ini, Pak? Saya menjadi advokat itu sejak tahun 1996. Itu di Pekanbaru. Di Pekanbaru, waktu itu saya di kantor Pak Zulkarnain Nurdin dan Pak Samdengani. Itu adalah senior. Senior sekali, dan disitulah saya menimba ilmu sebagai seorang advokat. Terus kesan pertama perkara yang saya tangani adalah perkara cerai. Karena perkara cerai ceritanya begini. Pada saat dapat perkara itu adalah seorang guru. Kita cerita ya, seorang ibu guru, dia mengatakan bahwa dia punya adik yang mau cerai. Gitu. Bukan salah. Dia yang sendiri yang mau cerai. Salah saya. Udah lama tahun 96 ya. Dia sendiri yang mau cerai. Akhirnya udah kita buat gugatan semua, ya kan? Dan setiap hari saya bawa dia pakai motor sana sini ke pengadilan. Harusnya kan ya nggak boleh gitu ya. Karena ini calon janda masalahnya, bahaya. Tapi karena semangatnya tadi, ya kan, akhirnya udah, itulah perkara saya yang pertama kali adalah perkara ibu guru, dia mau cerai sama suaminya. Kalau boleh tahu itu alasan dia menggugat cerai suaminya? Karena suaminya itu sudah menikah. Sudah menikah lagi dengan poligami tanpa izin, Pak. Sebenarnya begini, dia menikah lagi suaminya ini tanpa sepengetahuan dia, menggunakan surat nikah itu dengan status palsu. Dia di situ dia buat harusnya dia kan sebagai suami ya, yang sudah bersih, tapi di situ dia bikin perjaka. Belum pernah menikah. Iya. Jadi kan ada duda, ada perjaka ya, karena itu dibuatnya. Jadi di situ juga kita punya celah hukumnya ada pemalsuan ya. Mungkin ada tahu kan pemalsuan. Jadi kita laporkan ke pidana, tidak ini kan, kita ke memang ibu ini mau cerai, itu saja. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana awal mula ketertarikan Bapak di dalam dunia hukum hingga akhirnya menjadi seorang advokat? Ini agak menarik. Ya. Jujur, waktu pertama kali itu saya tidak tertarik sama sekali dengan dunia pengacara. Saya maunya jadi PNS, karena saya sudah berapa kali ikut tes, karena pintar kan gitu kan. Pintar, nggak lolos. Tapi saya berpikir, karena kita kalau dulu ya, ada orang kayak pakai memo, pakai ini ya kan, orang-orang besar, nyatanya tidak juga. Akhirnya saya berpikir, memang hanya PNS saja yang bisa hidup. Pengacara mandiri pun bisa. Satu hal yang menjadi saya tertarik adalah ada seorang kakak kelas, dia sudah kemudian dia jadi pengacara, dia pakai dasi, dia rapi, dia pakai mobil. Itu yang membuat saya ketertarikan saya sebagai mau jadi pengacara. Itu. Jadi karena sosok dia lah. Karena di situ kan dia ada gagah ya, pakai dasi, pakai mobil, seperti itu. Ya. Saya izin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Dinda Sugandi. Saya satu kelompok sama teman-teman saya dari Fakultas Hukum UIB. Pertanyaan pertama dari saya, Pak, mohon izin. Selama Bapak menyandang profesi sebagai advokat ini, apakah ada suka dan dukanya gitu Pak di dunia advokat itu sendiri? Yang mana dulu, suka apa duka? Sukanya dulu Pak. Sukanya dulu.
Yang pasti sukanya pada saat kita menerima fee. Itu pasti ya. Nah, pada saat menerima fee, itulah suka kita. Karena apa? Karena dengan hasil perjuangan, dengan jerih payah kita yang kita lakukan, itu ada hasil. Dan satu hal lagi yang sangat kita banggakan apabila kita membela seorang klien itu, kalau dari sisi pidana, itu kan klien kita bebas. Itu adalah suatu kepuasan. Itu suka kita. Karena itu tidak bisa diganti dengan uang, memang kepuasannya itu. Dan satu lagi, kalau sisi perdata, kita memenangkan suatu perkara, itu luar biasa suka kita. Jadi kalau duka adalah ada perkara pidana. Ini yang jujur duka. Saya sempat diancam. Diancam, langsung datang ke kantor, ya kan? Ke kantor diancam. Kalau istilahnya tetap pegang itu, saya akan bunuh. Itu bahasa yang datang itu kan. Saya megang wilayah ini katanya kan. Tapi kemudian kita kan tak tinggal diam. Kita telepon kawan-kawan yang mau kita preman. Ada nggak nama ini? Di chatnya nggak ada. Tapi itulah satu bentuk ancaman, ya kan. Kemudian satu lagi, pada saat saya melakukan pembelaan perkara pidana itu yang Meneceng di Nagoya, itu tahun berapa? Itu tahun 2000. Itu yang luar biasa itu, karena pada saat sidang itu dikerumuni dengan orang-orang dari pihak korban. Itu luar biasa. Itu kalau sedikit saja tersulut mungkin habis gitu. Itu yang mereka datang dengan masa yang luar biasa banyak. Kita dikerumuni, jadi dia di belakang semua gitu. Itu dukanya. Terima kasih Bapak. Saya lanjut ya Pak, pertanyaan selanjutnya. Selama Bapak menjadi seorang advokat, dari banyak kasus yang Bapak hadapi, apa sih kasus yang paling berkesan bagi Bapak? Ada nggak kira-kira yang paling berkesan? Kalau berkesan ya banyak ya. Misalnya gini, ada satu perkara kemarin yang jujur bayarannya besar. Itu sangat berkesan. Dan memang orangnya komit, ya kan. Setelah kita menyelesaikan perkara, dia bayar sesuai apa yang disepakati. Dan memang kita menangkan. Itulah yang satu hal yang sangat berkesan. Itu. Jadi yang komit ya Pak. Ini pertanyaan ketiga dari saya Pak. Seandainya ada klien Bapak nih, dia ini seorang pembunuh yang dihukum mati, dia mendapat hukuman mati. Terus bagaimana tindakan Bapak sebagai seorang advokatnya? Oke. Fungsi advokat itu, kalau dulu kan pengacara namanya ya, pengacara praktek. Fungsi advokat itu adalah melakukan pembelaan ya terhadap klien berdasarkan fakta-fakta yang ada. Artinya kan kita ada dua sisi nih, sisi melakukan pembelaan dan satu sisi penuntutan, dan ada yang pihak pemutus. Dan kalau terjadi adanya perkara pembunuhan, pastinya kan kita bagaimana kita bukan kita bahasanya memang untuk membebaskan beliau, tapi kan kita lihat dulu celah-celah hukumnya. Celah hukum dari fakta yang terjadi itu, kronologisnya. Dari situ kan kita bisa melihat apakah ini memang bisa untuk kita lakukan pembelaan, untuk kita bebaskan, atau bagaimana. Karena yang tahu itu adalah kita. Bagaimana kita memperjuangkan klien kita semaksimal mungkin. Apalagi yang sifatnya pembunuhan ya, bukan kita istilahnya mau ya kalau memang dia pembunuh ya pembunuh, ya kan. Tapi bagaimana
ini kita meluruskan hukumnya. Kita meluruskan hukumnya. Kalau memang hukumnya memang dia harus dihukum, ya silakan. Tapi kalau memang dia tidak, memang di situ ada celah, memang dia itu bukan pelakunya, ya kan? Mohon dibebaskan demi hukum. Itu saja. Itu bisa dibebaskan atau diringankan. Ya, misalnya. kalau ringan itu kan tergantung dari putusan hakim juga. Tapi sesuai dengan apa yang dilakukannya lah, perbuatan yang dilakukannya. Kalau memang itu fakta, memang dia harus bebas, ya bebaskan demi kepastian hukum ya. Gitu. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin dari saya baru 3 pertanyaan saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Salsa ya. Ya baik, pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh saya sendiri. Sebelumnya Siapa namanya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsa. Jadi pertanyaan dari saya yang pertama yaitu, jika ada seorang advokat Pak yang melakukan pelanggaran kode etik seperti misalnya pemalsuan surat, itu bagaimana Pak cara penyelesaiannya? Jika seorang advokat yang melakukan pelanggaran kode etik, Ya. Kode etik ini kan ada bagiannya nanti, ya kan? Ada bagian etik. Itu biasanya kalau kita di sini langsung ke DPN karena kita tidak ada Dewan Kehormatan. Nah, DPN, Dewan Pimpinan Nasional, ya kan? Dan kalau kita bahas ke sini, apapun alasannya, apakah itu melanggar ada unsur pidana atau sifatnya memang berbicara masalah etika, itu tetap diproses. Diproses sesuai dengan apa yang dilakukannya. Kalau nanti kan ada tahapan. Tahapan tingkat pertama nanti ada banding, ya kan? Itu ada. Dan nanti ada kita naik lagi ke ini kan, ada proses. Itu nanti ya tergantung dari Dewan Kehormatan juga. Jadi nanti ada dewan yang khusus untuk mengenai masalah etik. Sepanjang memang tergantung daripada pelanggaran yang dibuat oleh advokat tersebut. Misalnya kalau memang pelanggarannya ringan, mungkin dia akan diberikan suatu teguran atau apa gitu kan. Tapi kalau pelanggaran berat, pastinya akan dicabut haknya sebagai advokat. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana penegakan kode etik advokat dalam mendampingi klien? Apakah ada beberapa etika yang harus diperhatikan dalam mendampingi klien? Jadi gini, setiap kita kan pasti ada aturan yang berpijak. Itu Undang-Undang Nomor 18 2003 ya kan, itu adalah Undang-Undang Advokat. Artinya semuanya kita berdasarkan aturan, ya kan. Jadi dalam kita mendampingi klien pun harus ada aturan, tidak sembrono juga. Misalnya kita mendampingi ke pengadilan dari sisi tata cara berbahasa, tata cara bersikap, itu pun harus diatur. Dia tidak serta-merta kan, karena nanti ya dikhawatirkan itu akan melanggar etik. Jadi itu etik ini kan macam-macam ya. Ada yang sifatnya memang tergantung karakter orang, dia begini begono dia kan, itu kan tergantung nanti. Jadi itu. Oke Pak. Selanjutnya, apakah ada sanksi bagi advokat-advokat yang melanggar kode etik, dan apa saja bentuk dari sanksi tersebut? Pasti ada. Adanya ya nanti kan ada laporan dari pihak lain ya, pihak lawannya bahwa si advokat A itu begini-begini, jadi dianggap melanggar kode etik. Tapi itu kan semuanya kan harus ditelusuri, kemudian dicek kebenarannya, tidak serta-merta ini kan. Nanti kan itu yang saya sampaikan tadi, bahwa ini akan disidangkan.
Di sini. Apakah termasuk pelanggaran? Iya, apakah ini pelanggaran berat, ringan atau tidak? Tidak sama Bukan sekali. merupakan pelanggaran. Itu ada. Ada ini ya. Oke, baik. Segitu saja Pak pertanyaan dari saya. Sebelumnya terima kasih dan pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya yaitu Nur. Terima kasih saya Siti Nabila. Terima kasih kepada Bapak berdua yang menjawab. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Nur Fatihah. Dari saya sendiri, saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana dalam pelanggaran kode etik oleh advokat berupa pidana, bentuk dalam penyelesaiannya seperti apa ya Pak? Kalau pidana ini kan ranahnya kan nanti kan ke pihak kepolisian. Artinya gini. Kalau ada unsur pidana, misalnya kalau dari pihak kepolisian pasti dia berkirim surat ke DPC, ya kan, untuk melakukan pemeriksaan salah satu anggota advokat yang dilaporkan misalnya atau yang melakukan tindak pidana. Tapi ini kan kita kan punya etik sendiri. Artinya nanti kita sampaikan, kita akan rapatkan dulu. Kita akan panggil yang bersangkutan dulu, apakah tindakan yang dilakukan adalah merupakan suatu tindak pidana, ya kan? Terus dulu kita ada kerjasama dengan pihak dengan kepolisian. Artinya setiap apa yang dilakukan oleh pihak dari advokat ini, ya kan, oknum ini, itu harus kirim surat dan kita dalam 14 hari harus memberikan surat penjelasan ke pihak kepolisian. Tapi kayaknya itu kerjasama itu sudah nggak dipakai lagi. Sepertinya ya. Saya belum tahu lagi ada yang baru. Perkembangannya gimana? Iya, perkembangan di mana. Tapi intinya itu harus dikomunikasikan dengan kita, pihak DPC yang bersangkutan. Baik Pak, selanjutnya untuk memeriksa advokat nakal, apakah ada hukum acaranya sendiri untuk memeriksa tersebut Pak? Iya, ada. Itulah dia ada dewan etik sendiri. Itulah ya, ada yang dewan kehormatan, ya kan. Di dewan dewan unsur-unsur tersebut. Iya. Kalau kita kan belum ada unsur dewan kehormatan di sini. Kita masih rencana akan dibentuk lah dewan kehormatan, dewan pengawas. Tapi ini langsung ke nasional. Iya, nasional. Gitu. Dewan Kehormatan Nasional. Dan kalau kita masih rujukan ke Pekanbaru kan. Pekanbaru baru ke DPN. Gitu. Pertanyaan terakhir dari saya Pak, advokat wajib untuk memegang rahasia klien. Berarti fungsi dari advokat ini menjaga kerahasiaan semuanya ya Pak? Sesuai dengan janji ya, sumpahnya itu kan, kita kan ya sebagai advokat tuh harus menjaga kerahasiaan kliennya. Itu sangat. Jangan bahasanya bocor, bisa perempuan kemana-mana misalnya. Itu memang itu klien kita harus jaga kerahasiaan, betul-betul dijaga karena itu sudah diatur kan. Memang sumpah itu harus dipegang. Iya, kita ada sumpahnya. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada rekan saya, Mas. Ya, baik Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mastari Tonga, Pak. Saya mahasiswa ini juga. Saya ingin bertanya. Sebelumnya saya ingin tahu, Pak, apakah boleh seorang advokat mempromosikan dirinya sebagai advokat? Kalau secara aturan nggak bisa. Tidak bisa. Nggak bisa. Tidak boleh mempromosikan diri. Misalnya kita mengiklankan, saya seorang pengacara, mungkin di koran atau di media elektronik, itu sebenarnya nggak boleh. Itu nggak boleh. Seandainya melalui kartu nama begitu Pak? Kartu nama boleh. Kartu nama boleh, tapi yang namanya mempromosikan diri melalui iklan, iklan di media elektronik, ya kan. Kemudian di baliho pun tidak boleh, semua tidak boleh. Di koran pun tidak boleh, kecuali kartu nama ini kan identitas. Ini nama saya ini,
nih kantor saya di sini, ya kan silakan kalau mau datang misalnya, nah, itu boleh kalau pakai kartu nama. Tapi kalau mempromosikan bahwa saya ini pengacara, ayo Oke, saya ya semua ya kan, pengacara tenang ini itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya media, baik itu sosial media atau media cetak itu dilarang sama. Iya dilarang, itu ada aturannya juga. Kalau boleh tahu Pak, apa yang menjadi latar belakang sehingga advokat dilarang untuk mempromosikan dirinya sendiri? Aturannya ada. Oh, sudah aturannya ada. Memang tidak, memang advokat dilarang untuk mempromosikan diri, mengiklankan diri yang nggak boleh. Aturannya ada. Berarti betul-betul luar biasa sosok advokat. Iya, iyalah berjuanglah kita. Sama-sama. Ya, selanjutnya Pak, bagaimana implementasi seorang advokat tersebut Pak terhadap perilaku advokat yang menyimpang dari kode etik advokat Pak? Bagaimana implementasi tanggung jawab advokat terhadap perilaku penyimpangan? Ketika kita melihat sesuatu yang penyimpangan dari kode etik advokat tersebut, Itu dilihat dari sisi apa tuh? Kalau menurut Anda? Perannya mungkin ya Pak. ya, Dalam peran kita sebagai advokat ketika Menyikapi, kita Pak. melihat Pak sesuatu yang dari penyimpangan tersebut Pak. menyikapi suatu penyimpangan kode etik itu, peran advokat itu seperti apa sih? Iya Pak. Ini yang menyimpangnya kan advokatnya. Iya. Iya. Jadi maksudnya siapa yang ini? Ketika Bapak melihat ada advokat lain, Posisi saya. Iya. Oh gitu. Iya. ada advokat lain yang melakukan penyimpangan dari kode etik Iya. advokat. Nah, Bagaimana jadi kalau itu? kita mendapat temuan atau mendapat laporan seperti itu, Iya. ya kita akan panggil. Nah, sebagai Oh. ketua DPC akan memanggil, ya kan, yang bersangkutan. Ya kalau memang nggak bisa, ya udah, memang peran kita sudah kita laksanakan. Iya. Kan ada kode etik kita sendiri, ya kan. Nah, silakan. Nanti ya kita secara internal kita selesaikan. Oh. Kalau nggak bisa diselesaikan, ya mungkin ada ranahnya lagi. Nah, seperti itu. Iya Pak. Terus kita akan mendalaminya lagi Pak. Terus bagaimana Pak ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pak tentang advokat serta kode etik advokat Indonesia terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum advokat. Di sini bagaimana ketentuan sanksi tersebut Pak? Ya, kalau di dalam Undang-Undang Nomor 18 ini kan sudah diatur. Ada bagian pasalnya itu kan, kode etik itu sudah ada semua. Artinya setiap apa tindakan, apa perbuatan yang dilakukan oleh seorang advokat itu sudah ada yang mengatur. Itulah di dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003. Ada pasalnya, saya lupa pasalnya. Iya Pak. Pak izin Pak, berkaitan dengan sanksi, seingat saya kalau saya salah mohon dikoreksi di dalam pasal 16 angka ayat 1 kalau salah atau angka 1 pasal Undang-Undang 18 2003 itu disebutkan beberapa peringatan seperti ada peringatan biasa, keras, kemudian pemberhentian sementara dan pemberhentian dari dan pencatatan dari keanggotaan. Nah, tentu ada standar-standar. Dia disebut dia diberikan peringatan biasa, kemudian ada standar dia diberikan peringatan keras, pemberhentian dan lain sebagainya. Itu standar-standar itu seperti apa ya Pak contohnya? Kalau standar ini kan apa yang dilakukannya itu, nah itu standarnya di situ. Dinilai Sejauh mana apa yang dilakukannya itu. Kalau misalnya secara lisan dia melakukan ada kata-kata kotor, ya kan, ada. Ini kan sebenarnya ada ranah pidana juga ya nanti itu. Tapi sepanjang ya kemudian satu lagi mungkin cara di muka pengadilan, ya kan, itu kan salah satu etik. Nah itu kita lihat sejauh mana tindakan yang dilakukannya itu, apakah ini kategori untuk ya ringan atau apa berat atau memang bagaimana. Nah itu nanti ada domainnya, apa ini harus dilakukan oleh kode etik yang ini yang bertanggung jawab ya, misalnya dewan kehormatan atau bagaimana, itu ada. Itu.
Baik, izin Pak, sebelumnya saya izin bertanya lagi, kira-kira apa saja sih Pak faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi seorang advokat dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum sehingga tidak mampu menjalankan kode etik sebagai seorang advokat? Kira-kira menurut Bapak apa Pak faktor yang menjadi faktor penghambat? Faktor yang menjadi penghambat bagi seorang advokat dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum jika tidak mau menjalankan kode etik. Ya mungkin faktor kemampuan ya. Faktor kemampuan dari seseorang. Ini kan orang menjadi advokat itu kan bakat. Bakat memang dari dalam diri. Kalau memang dia memang punya bakat, dia akan berjalan dengan sendirinya. Tapi kalau memang dia tidak punya bakat itu akan hukum alam yang akan menyeleksi. Dia akan mundur sendiri. Tapi ini kan semua tergantung dari bakat yang bersangkutan. Itu juga menjadi penghambat. Contoh saya, itu kan satu lagi masalah keturunan. Kita harus tekun dengan satu aja, satu bidang. Misalnya kalau dia mau jadi pengacara, itu saja. Jangan kita milih mau kerja lain. Karena saya pernah disampaikan oleh senior saya, kalau jadi pengacara, coba kita lihat dulu 1 sampai 5 tahun progresnya. Apa kejadiannya? Kalau dalam 1 sampai 5 tahun itu memang kita mulai ada pergerakan kenaikan di bawah standar, berpikirlah untuk mencari pekerjaan lain. Karena tolak ukurnya di situ. Ya kan? Kalau saya, tapi alhamdulillah saya bisa untuk melewati ya apa yang dikatakan tadi. Artinya udah sampai 5 tahun progres yang mulai naik terus sampai sekarang kan. Memang ya yang namanya sukses itu kan tergantung semua ya, Wildan ya. Itulah. Berarti bakat dan juga ketekunan. Iya, bakat, ketekunan, dan kemampuan, dan salah satu lagi adalah iya kita fokus, kita ini apa namanya? Bukan ibadah. Itu perlu. Itu. Selanjutnya, lalu bagaimana Pak tolak ukur sanksi yang dijatuhkan bagi oknum advokat yang melakukan pelanggaran kode etik? Apakah ada kemungkinan peringanan sanksi terhadap advokat yang berkasus jika yang mengadili kasus tersebut memiliki hubungan yang dekat dengan oknum advokat tersebut? Apakah ada kemungkinan yang timbul Pak? Kalau sanksi kan sudah dijelaskan tadi ya, ada ringan, kemudian berat, ada dicabut haknya, ya kan? Ini kalau ini kan di Dewan Kehormatan nanti, artinya kalau yang ada hubungan Hubungan yang dekat. Hubungan dekat atau hubungan keluarga dengan yang bersangkutan ya maaf, ya mungkin orang lain yang inilah. Oh berarti digantikan. Kalau iya digantikan, karena nanti kan tidak fair ya, tidak netral. Dari asumsi-asumsi yang berlebihan. Saya kira begitu. Karena saya pun belum pernah lagi mengadili hal-hal seperti itu. Karena ini kan langsung ke Dewan Etik ya. Tapi sebaiknya seperti itu. Kalaupun nanti misalnya saya dengan si siapa nih namanya? Mahasar punya hubungan keluarga atau sebagainya, saya harus mundur. Ya karena nanti kan tidak netral. Dan hasilnya pun nanti kita khawatir akan digugat kembali. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya akan ditanyakan oleh Nur. Ini ya Pak, bagaimana dari Bapak sendiri perhitungan ad honorarium dan Baik, advokat? ini dia. Iya ini Pak. Iya, tahu. Ini kan perhitungan relatif, ya kan? Jadi tidak ada harga baku sebenarnya. Harga tergantung daripada antara kita dengan klien kita. Sepakat dengan harga sekian, ya buat perjanjian, ya udah. Tapi kemudian kan tergantung juga daripada misalnya pengacara A yang baru dengan pengacara yang sudah pasti beda, ya kan? Pasti beda untuk honorarium ya. Pasti beda itu. Jadi nilai baku nggak ada. Tergantung kesepakatan.
Oke, makasih ya Nur. Pertanyaannya mungkin itu keren Iya. sih itu pertanyaannya. Agak sedikit intim sedikit. Nanti deh Pak, pertanyaan selanjutnya mungkin akan ditanyakan oleh Master. Iya Pak, di sini saya mulai masuk ke pesan dan harapan Iya. Pak. Apa harapan Bapak bagi perkembangan dunia hukum ke depannya Pak? Yang jelas harapan kita untuk dunia hukum ini adalah bagaimana hukum ini berjalan sebagaimana mestinya, ya kan? Karena apa namanya ya? Yang susah, yang di bawah itu orang susah itu memang harus dibela, Iya. harus dibela. Kadang-kadang sekarang kan hukum itu tajam di atas, tumpul ke bawah. Itu yang sering terjadi, ya kan? Bagaimana? Ayo kita orang-orang yang memang di bawah itu orang susah, orang yang memang butuh bantuan hukum, mari kita bela sama-sama. Nah, itu pun sepanjang memang itu sesuai dengan apa perbuatannya, Iya. ya kan? Nah, gitu. Itu harapan kita. Dan satu lagi adalah bagaimana ini akan menjadikan adanya kepastian hukum. Selanjutnya saya ingin bertanya Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Retno Andarini. Sekelas sama teman-teman sekali yang lain, yang saya ingin tanyakan ialah apabila kita berbicara profesi, sudah tentu kita berbicara tentang tanggung jawab ya Pak ya, yang diemban di dalam profesi tersebut. Nah, bagaimana Bapak menanggapi tanggung jawab dari seorang advokat terhadap profesinya sendiri Pak? Lalu bagaimanakah tanggung jawab seorang advokat terhadap profesi hukum lainnya seperti hakim, jaksa, atau notaris? Ya, tanggung jawab kita sebagai advokat yang bagaimana satu menjaga keresahan klien ya. Yang kedua bagaimana kita melakukan pembelaan, iya kan? Bagaimana kita semaksimal mungkin membela klien kita tersebut, itu adalah tanggung jawab. Dan satu lagi adalah attitude. Kita menjaga attitude kita sebagai seorang lawyer, karena kalau tanpa attitude pun nanti kan ya kurang elok ya. Itu attitude itu penting sekali. Iya Pak. Penting sekali. Karena dengan attitude ya semuanya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Itu tanggung jawab. Kemudian ya hubungan dengan hakim dan jaksa itulah kita kan adalah catur wangsa. Kita ini adalah sama-sama penegak hukum. Silakan kita melakukan pekerjaan sesuai dengan rel yang ada. Ya, kita advokat selaku pembela, ya jaksa selaku penuntut, ya hakim selaku pemutus, yang mengadili. Jadi kita punya tupoksi masing-masing. Jadi bagaimana hukum itu bisa ditegakkan. Gitu. Bekal juga ya untuk kita, sehingga lawyer ini bukan tentang pembelaan saja, tapi juga ada poin attitude-nya ya Pak, Iya, sebagai kunci sebagai seorang lawyer. Lalu pertanyaan selanjutnya Pak, sebagai bentuk konkret dari menjalankan profesi advokat itu sendiri, sudah sewajarnya seorang advokat kan mendirikan sebuah firma hukum yang mempunyai keahlian khusus untuk menjalankan pekerjaan sebagai advokat. Nah, terkait hal tersebut, dalam hal firma hukum tersebut, ingin menentukan keahlian khususnya, apakah bidang keahlian tersebut harus dicantumkan dalam AD atau ART, dan bagaimana tanggapan Bapak apabila dilihat dari sudut pandang kode etik dan peraturan yang terkait oleh profesi advokat, apabila firma hukum menerima kasus yang bukan keahliannya dari apa yang sudah dicantumkan dalam AD atau ART ini? Iya. Di halaman terakhir Pak. Ini sudah sampai puncak. Nah, ya. Kalau firma hukum ini kan mendirikan firma hukum ya, itu kan siapa saja boleh, sebagian dia mampu. Kalau yang tidak mampu jangan. Karena itu itulah seleksi alam ya. Cari ilmu dulu ke senior sana. Setelah itu baru kita mendirikan firma hukum. Terus apa lagi tadi yang ditanyakan Ana? Dan apakah bidang keahlian tersebut harus dicantumkan dalam AD atau ART Pak? Bidang apa tuh maksudnya? Bidang keahlian seperti mungkin advokat tersebut Kalau itu ketika enggak. mendirikan firma hukum. Enggak Itu ada. mendirikan firma hukum itu ada ART itu tidak sifatnya opsional ya Pak? Iya. Jadi gini, kalau kita kan tidak ada yang namanya ADART.
itu kan ADART itu kan di ini undang-undang advokat itu kan ADART itu ada. Tapi kalau yang namanya firma hukum Tidak perlu. ya seperti saya ini aja ya. Nah, ini kita tidak ada yang namanya ADART. Oh, yang penting legalitasnya sudah jelas. Legalitasnya ya itu, kemudian memang kita sah sebagai seorang advokat, ya kan? Udah lengkap semua, ya silakan. Kalau untuk ADART-nya itu adalah di undang-undang advokat, itu yang kita berikan kita. Oke Pak, mungkin kita masuk ke konteks pradi mungkin Pak. Selaku ketua pradi yang belum lama dilantik Pak, kami ingin bertanya Pak, kira-kira apa sih Pak visi dan misi pradi itu sendiri Pak? Iya, saya baru berbulan ya. 2 bulan Pak. 2 bulan. Januari ya. Januari tanggal 15 Januari. 1 bulan baru. 1 bulan. Nah, saya baru 1 bulan. Jadi ke visi misi pradi ini yang kita tangkap adalah karena selama ini kan advokat ini kan terpecah. Kemudian dulu pengacara praktek. Kemudian dengan adanya Undang-Undang Advokat Nomor 18 2003, nah itu pendirinya adalah apa namanya ya? Pendiri daripada pradi itu ada 8. Ada AAI, ada IKADIN, ada IPHI, ada FPI, dan ada berapa lagi nih? Itulah undergo-nya untuk mendirikan satu pradi. Jadi dengan ada itu kemudian tahun 2000 berapa tuh saya udah lupa, 2004 ya. Nah, jadi sama-sama berdasarkan undang-undang advokat ini mendirikan satu wadah, itulah namanya pradi. Nah, setelah berjalannya waktu kan pecah. Jadi pradi itu jadi pecah. Mungkin adik-adik tahu ya, pradi itu bukan satu saja sekarang. Nah, itu dikarenakan apa? Karena adanya surat edaran Mahkamah Agung nomor 73. Nah, itu akhirnya jadi multibar. Jadi pradi ini visi misinya adalah bagaimana sekarang pradi ini menjadi single bar. Jadi bagaimana kita ingin penyatuan kembali. Seperti dualisme dan pluralisme tadi. Yang multi tadi kita ingin menyatukan kembali. Itulah cara visi misi kita. Nah, itu apa yang disampaikan pada saat pelantikan itu Ketua Umum kita Pak Oto Hasibuan. Oke, sekarang kita pradi kita ingin melakukan single bar. Nah, itu. Jadi kita penyatuan kembali. Ini sedang kita lakukan sekarang Ketua Umum kita. Mohon izin Pak, selanjutnya kalau kami boleh tahu bagaimana struktur keorganisasian pradi secara umum Pak? Terdiri dari apa saja? Mungkin ada seksi-seksinya, bidang-bidangnya. Kalau strukturnya ya pasti ketua umum, ya kan sama juga dengan yang lain. Iya, ketua umum, ada ketua harian, ada sekretaris umum. Nah, itu yang DPN. Kalau yang di daerah itu kan pasti ada ketua, sekretaris, bendahara, kemudian ada ketua bidang, anggota. Itu saja. Nah. Pak. Terakhir dari saya Pak, izin apa saja Pak bentuk wewenang dari Dewan Kehormatan Pradi itu sendiri? Kemudian apakah hanya berwenang mengadili kode etik saja atau memang berwenang dalam mengadili hal-hal lainnya Pak? Ya, salah satunya ya mengenai kode etik ya. Dia kan dipilah, misalnya kalau Dewan Kehormatan bagaimana menjaga kehormatan daripada advokat. Misalnya ada yang dari anggota melanggar kode etik. Nah, inilah Dewan Kehormatan. Kemudian ya sifatnya memang ada pelanggaran di organisasi. Nah, gitu. Berarti yang sifatnya adanya pelanggaran itu menjadi wewenang dan di bawah oleh Dewan Kehormatan. Iya, Dewan Kehormatan. Gitu. Saya ingin bertanya lagi Pak, ketika membentuk pradi itu pasti ada dilandaskan latar belakang ya Pak ya. Yang saya ingin tanyakan alasan apa yang melatar belakangi dalam dibentuknya pradi ini Pak? Kalau landasannya ya pasti dengan adanya Undang-Undang Advokat nomor 23 ini ya, nomor 18 ini ya. Nah, itu landasannya itu kita membentuk pradi karena
selama ini kan sebelum adanya undang-undang advokat ini, kita itu kan di bawah pengadilan tinggi. Setiap penyumpahan itu adalah pengadilan tinggi. Tentunya kan tidak netral nanti. Karena nanti kita disumpah, memang disumpah sekarang pengadilan tinggi, ya kan? Tapi secara organisasi itu kan ya semuanya kiblat pengadilan tinggi. Jadi kita untuk melakukan suatu pembelaan hukum kita kan masih agak berisiko ya. Tapi dengan adanya Undang-Undang Advokat Nomor 18 2003, otomatis kan kita mandiri. Nah, mandiri itulah tadi yang saya jelaskan bahwa kita ini advokat ingin membentuk satu wadah. Itu memang ada di undang-undang tersebut ya, satu wadah apa namanya? Itulah Pradi tadi. Lalu pertanyaan selanjutnya Pak, apa harapan Bapak dari adanya Pradi di tengah-tengah dunia hukum dan keadvokatan? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa bagus. Dengan harapan kita untuk adanya Pradi ini, ya bagaimana Pradi ini menjadi motor. Pradi ini adalah menjadi yang terdepan lah untuk dalam hal penegakan hukum. Karena dengan begitu kan dengan Pradi ini semua hal yang ini akan penegakan hukum itu akan berjalan. Nah, itu kalau menurut saya ya. Kemudian Pradi ini adalah orang-orang advokat semua, orang-orang pintar. Bagaimana menjaga atau menjadikan ini ada suatu kepastian hukum, pembelaan hukum terhadap klien-kliennya. Nah, itu. Tepuk tangan luar biasa. Izin Pak, kita udah masuk di pertanyaan terakhir Pak. Sebetulnya kami minta saran dan motivasi Bapak aja. Kira-kira apa saran dan motivasi Bapak bagi seluruh calon sarjana hukum yang ada, khususnya di Ibu Kota Batam dan umumnya secara nasional? Terima kasih Wildan. Saya selaku ketua DPC Batam dan selaku orang tua lah dari kalian semua yang akan menjadi seorang sarjana hukum, saya mengharapkan belajarlah dengan baik, jadilah seorang sarjana hukum, ya kan, sarjana hukum yang punya attitude. Karena saya setiap ini saya pasti attitude yang saya akan kedepankan. Karena dengan itu kita akan berjalan sesuai dengan tupoksi yang ada, dengan real yang ada. Ke depan ya kalau memang nanti mau jadi pengacara, silakan. Karena itu terbuka luas untuk hal itu. Karena di pengacara ini bisa kita melakukan suatu pekerjaan yang mulia sebenarnya untuk melakukan pembelaan kepada klien, ya kan? Untuk ini salah satu pekerjaan yang mulia lah. Lawyer ini pekerjaan yang mulia. Jadi kalau memang nanti mau jadi pengacara, silakan. Karena itu adalah pekerjaan mulia. Jadi ada namanya apa? No officio nobile. Itu. Jadi itulah harapan saya. Mari tegakkan hukum bersama-sama. Kemudian kalau jadi pengacara yang baik. Kalau jadi sarjana hukum walaupun bekerja di tempat lain, jadilah jaga nama baik sarjana hukum tersebut. Ya, itu aja. Terima kasih Bapak atas waktunya. Kami sangat bersyukur Bapak masih bisa meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak. Bagi kami banyak ilmu yang dapat kami serap dari wawancara kami pada hari ini. Sekian wawancara kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Bapak Mustari Desa dan rekan-rekan sekalian yang telah membantu dan berpartisipasi dalam kesempatan kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.